Pendidikan merupakan salah satu pondasi penting dalam membentuk generasi unggul yang berakhlak mulia, berpikiran positif, dan berwawasan luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dengan hormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan yang kami hormati, panitia pelaksana serta teman-teman finalis LKTIN Kimia Unesa 2020. Perkenalkan, saya Rizka Fajriah Ramadana sebagai ketua kelompok dan teman saya Firdausi Maulidia sebagai anggota 1. Saya Risa Anggraini sebagai anggota 2. Sehingga izinkan kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Equifax Exam Question Include Video Call, solusi ujian berbasis online melalui aplikasi sederhana sebagai kontrol integritas hasil pembelajaran jarak jauh menuju pendidikan berkualitas di Indonesia. Outline dari penulisan karya ilmiah kami yaitu: pertama, latar belakang; kedua, tujuan; ketiga, metode penelitian; keempat, pembahasan atau hasil; dan kelima adalah kesimpulan. COVID-19 atau coronavirus disease memberikan dampak yang signifikan terhadap segala aspek kehidupan. Salah satu dampak yang dapat terlihat jelas adalah pada aspek pendidikan. Sejak tanggal 24 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang salah satunya berisikan kebijakan untuk segenap institusi agar melakukan program belajar dari rumah atau melakukan pembelajaran jarak jauh berbasis online atau daring. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ dalam Jurnal Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Tengah Pandemi Virus Corona COVID-19 oleh Fitriani dan Pak Pahan 2020 merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi, di mana menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antara peserta didik dengan tenaga pendidik, sehingga melalui pemanfaatan teknologi tersebut, proses belajar mengajar masih bisa terlaksana. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud menimbulkan pro kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran daring ini yaitu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sedangkan kontra yang timbul dapat ditilik dari sudut pandang tenaga pendidik dan peserta didik. Bagi tenaga pendidik, kontra yang timbul meliputi keraguan akan kompetensi dan menurunnya tingkat integritas pada peserta didiknya. Bagi peserta didik, kontra yang timbul yaitu kurangnya fasilitas yang memadai dalam proses pembelajaran daring diterapkan dan kurangnya pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Masalahnya, integritas peserta didik yang rendah menjadi salah satu kendala dalam penerapan metode pembelajaran jarak jauh. Permasalahan ini perlu mendapatkan cukup perhatian. Data yang diperoleh berdasarkan riset Alaincon mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat 33 dari 40 negara di dunia yang memiliki tingkat kejujuran terendah. Selain itu, pada laporan CEF tahun 2018 yang membahas studi kejujuran, menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-24 dengan skor 46% warga negaranya yang memiliki pribadi jujur. Dari laporan tersebut, terlihat bahwa negara-negara dengan peringkat atas yang memberi bantuan kepada orang asing masuk dalam negara dengan karakter masyarakat yang dianggap individualis. Misalnya, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Di sisi lain, dilansir NPR, Associate Professor di bidang psikologi dan ilmu saraf berpendapat bahwa negara dengan budaya kolektivis tinggi cenderung memberikan bantuan utamanya kepada keluarga dan anggota kelompok dekat. Berdasarkan latar belakang atau permasalahan yang telah dipaparkan, maka dengan bangga kami memperkenalkan Equifax Exam Question Include Video Call, solusi ujian berbasis online melalui aplikasi sederhana sebagai kontrol integritas hasil pembelajaran jarak jauh menuju pendidikan berkualitas di Indonesia. Tujuan daripada penulisan karya ilmiah ini yang pertama, mendeskripsikan konsep Equifax sebagai sebuah aplikasi sederhana yang menjadi kontrol integritas hasil pembelajaran dengan metode jarak jauh atau daring. Yang kedua, menjelaskan analisis SWOT dari Equifax sebagai sebuah aplikasi sederhana yang dapat meningkatkan integritas peserta didik dalam menjalani pembelajaran jarak jauh atau daring. Dan yang ketiga, menjelaskan strategi implementasi dari Equifax sebagai sebuah aplikasi sederhana yang mengurangi tingkat kecurangan ketika pembelajaran jarak jauh atau daring diterapkan. Metode dalam penulisan karya ilmiah ini yang pertama adalah pendekatan yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang dikumpulkan dengan metode menggunakan bahan-bahan utama berupa keterangan angka. Yang kedua, menetapkan sasaran pengguna aplikasi Equifax dimulai dari peserta didik di tingkat SMA hingga
mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi. Prosedur pengumpulan data berupa data sekunder dengan mencari materi literatur dari laporan tugas akhir, jurnal, e-book, dan research melalui media internet, sedangkan data primer dikumpulkan sendiri oleh penulis. Yang keempat, pemilihan portal pemrograman dari aplikasi prototype. Dan yang kelima, memasukkan berbagai visualisasi pendukung fitur ke dalam aplikasi prototype. Yang keenam, teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu dengan menyebarkan angket kuesioner melalui Google Form. Kuesioner berupa kuesioner untuk peserta didik dan juga tenaga pendidik. Dan yang terakhir, metode yang digunakan yaitu data yang telah diperoleh dari wawancara, studi pustaka, dan hasil kuesioner dirangkum dan disusun sedemikian rupa. Bukti kuesioner berikut adalah hasil responden tenaga pendidik dan juga peserta didik. Hasil responden tenaga pendidik diperoleh persentase 100% mereka membutuhkan aplikasi Equivic, sedangkan sekitar 91,8% responden peserta didik menjawab bahwa hasil pembelajarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan integritasnya ketika pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Selanjutnya mengenai konsep aplikasi Equivic. Yang pertama, terdapat halaman awal aplikasi Equivic yang disertai dengan logo aplikasi. Lalu terdapat halaman login di mana para pengguna perlu mengisi username beserta password untuk dapat mengakses aplikasi itu. Bagi para pengguna yang masih belum memiliki username beserta password, maka dapat mendaftarkan terlebih dahulu pada halaman register. Dan bagi para pengguna yang mengalami kendala password, maka dapat mengatur ulang passwordnya pada halaman yang telah disediakan. Para pengguna yang telah berhasil login akan memasuki halaman utama aplikasi ini yang telah tersedia dua fitur menu, yaitu menu teacher dan menu student. Kedua menu ini dibedakan berdasarkan pengaksesnya. Bagi tenaga pendidik akan memasuki halaman profil teacher, di mana telah tersedia 5 fitur menu. Yang pertama, menu My Akun untuk melengkapi identitas diri. Yang kedua, menu My Plan untuk memudahkan tenaga pendidik dalam mengingat ujian-ujian yang akan dilangsungkan. Yang ketiga, yaitu menu Message. Menu ini digunakan untuk bertukar pesan antara tenaga pendidik dan peserta didik. Tenaga pendidik juga dapat melakukan panggilan suara dan panggilan video kepada peserta didiknya. Yang keempat, terdapat fitur menu Questionnaire dan Video Call. Pada menu ini disediakan dua fitur menu, yaitu menu Save Question dan menu Create Question. Menu Create Question digunakan untuk membuat soal di mana tenaga pendidik perlu mengisi data-data ujian terlebih dahulu pada halaman yang telah disediakan. Setelah selesai mengisi data ujian, tenaga pendidik dapat langsung membuat soal pada halaman Create Question multiple choice maupun essay. Selanjutnya beralih pada menu Save Question. Pada menu ini disediakan dua fitur menu, yaitu menu multiple choice dan essay, yang mana kedua menu ini berisi folder ujian yang telah dibuat oleh tenaga pendidik. Apabila tenaga pendidik mengklik salah satu folder, maka akan muncul soal-soal ujian yang telah dibuat dan akan diujikan. Tenaga pendidik juga dapat menuliskan ketentuan ujian. Apabila tenaga pendidik ingin membagikan soal agar diakses oleh peserta didik, maka cukup menekan tombol share. Saat pelaksanaan ujian berlangsung, tenaga pendidik dapat melakukan panggilan video kepada peserta didik, yaitu dengan menekan tombol fitur video untuk melakukan pengawasan dan mengontrol peserta didiknya. Berikut adalah tampilan panggilan video antara tenaga pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, menu kelima dari profil teacher, yaitu menu review. Pada menu ini terdapat folder-folder yang berisi hasil ujian peserta didik. Apabila mengklik salah satu folder, maka akan muncul nama-nama peserta didik dan nilai yang telah diperoleh, yang telah dikoreksi oleh sistem. Selanjutnya, bagi peserta didik akan memasuki profil student. Pada profil student hanya terdapat 4 fitur menu, yaitu My Akun, Plan, Message, Questionnaire, dan Video Call. Menu Plan, menu Message, menu My Akun pada profil student memiliki fungsi yang sama dengan menu My Akun, Plan, Message yang berada pada profil teacher. Perbedaannya hanya terdapat pada menu Questionnaire dan Video Call. Pada menu Questionnaire dan Video Call yang terdapat pada profil student digunakan oleh peserta didik ketika ingin melaksanakan ujian atau mengakses ujian dengan menekan tombol Start. Setelah selesai menekan tombol Start, maka peserta didik akan ditampilkan dengan soal-soal yang telah dibuat oleh peserta didik dan secara otomatis akan tersambung panggilan video yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Apabila ingin mengakhiri ujian, cukup dengan menekan tombol Finish. Password, strength, weakness, opportunity, and threat. Untuk strength, efisien dan efektif ketika digunakan saat melakukan ujian jarak jauh karena dapat melangsungkan panggilan video secara bersamaan. Untuk weakness, pengguna tidak dapat login melalui satu smartphone dengan 2 akun atau lebih. Untuk opportunity, mengoptimalkan metode pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh peserta didik. Dan untuk threat, disalahgunakan oleh peserta didik yang tidak bertanggung jawab. Implementasi dari aplikasi Equivic terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan, terdiri dari organisasi dan juga strategi produksi. Yang kedua, pelaksanaan, yang meliputi melakukan kerjasama dan juga
mengimplementasikan produksi Equifix. Yang ketiga, pengevaluasian yang terdiri dari analisis keberhasilan dan juga evaluasi bertahap. Berikut kesimpulan dari penulisan hasil karya tulis kelompok kami. Yang pertama, konsep Equifix menjadi suatu aplikasi alternatif berbasis smartphone yang bertujuan untuk mengetahui tingkat integritas peserta didik ketika metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Yang kedua, Equifix memiliki banyak keunggulan, diantaranya seperti aplikasi ini dirancang dengan cukup sederhana dan juga praktis, sehingga mudah diterapkan kepada pengguna. Aplikasi ujian ini juga dilengkapi dengan fitur video call yang dapat mengantisipasi tingkat kecurangan ketika ujian online diterapkan secara jarak jauh atau daring. Yang terakhir, implementasi Equifix meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Pada tahap perencanaan, dilakukan perencanaan produksi mengenai aplikasi Equifix. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan proses produksi dan juga penyuluhan atau sosialisasi. Dan pada tahap evaluasi, dilakukan pengevaluasian dan pengembangan secara berkala, sehingga didapatkan aplikasi Equifix yang lebih sempurna. Demikian presentasi karya tulis ilmiah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.